Salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saya percaya kita semua keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini, berdoalah senantiasa dengan kerendahan hati. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, urapi kami yang mau dengar firman Tuhan. Biarlah hidup kami diubah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus penebus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan saat ini, berdoalah senantiasa dengan kerendahan hati. Ayat renungan kita diambil dalam Mazmur 9 ayat 10 sampai 13 berbunyi, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasyurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Dari ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi, dari Mazmur 9 ayat 10, Daud memberikan nasihat. Yang pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang teraniaya, tertindas. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang teraniaya, tertindas. Bahkan pada waktu kesesakan, kesusahan, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kita. Perjalanan hidup Daud penuh dengan tantangan, namun Daud terus bersama Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan sehingga hidupnya terjaga dan ada jaminan perlindungan dari Allah. Begitu juga kita sekarang ini hidup di masa pandemi COVID-19. Kita harus mengandalkan Tuhan, dan janji Tuhan hidup kita akan terjaga dan ada jaminan perlindungan dari Allah. Dan juga di dalam ayat Mazmur 9 ayat 11, Alkitab berkata, orang yang mengenal Tuhan, yaitu orang yang mengenal nama Tuhan, akan percaya kepadanya, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Daud memberi nasihat yang pertama. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini memang ada benar. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi seseorang jika kita saja tidak mengenal orang tersebut? Hal yang sama, hubungan antara kita dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengasihi Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan? Lebih lagi, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan ketika kita belum mengenal Tuhan? Hanya orang-orang yang telah memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan akan percaya kepadanya. Daudlah salah satu contoh yang memiliki pengenalan di dalam Tuhan, sehingga walaupun Daud mengalami persoalan dalam hidup, dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, harus melarikan diri dari istana. Namun Daud tetap percaya bahwa Tuhan akan menjadi tempat perlindungannya. Jika kita mengenal Tuhan, maka kita akan percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka kondisi apapun yang kita alami, kita akan percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 9 ayat 12, ayat ini mengajak semua orang untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Di mana walaupun dalam keadaan penuh sengsara, berhadapan dengan maut, hidup yang sulit tidak meruntuhkan keyakinan kita untuk percaya kepada Allah. Di dalam Mazmur 9 ayat 13 juga kita harus bersyukur kepada Allah karena Tuhan pasti bertindak adil untuk membela orang-orang yang tertindas.
Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil untuk semua orang. Orang yang jahat dan orang fasik akan menerima penghukuman dari Allah. Mazmur 9 ayat 14, Daud berdoa kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsara disebabkan orang-orang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut." Ada sebuah kutipan dari buku That I May Know Him, halaman 210. Kutipan ini berbunyi, "Sebuah doa sungguh-sungguh yang naik dari sebuah hati yang hancur oleh seseorang yang merindukan untuk melakukan kehendak Tuannya lebih berharga di mata Tuhan daripada kefasihan berkhotbah. Manusia mungkin tidak memiliki suara dalam dewan legislatif. Ia mungkin tidak diizinkan untuk menyampaikan pendapat di Senat atau memberikan suara dalam parlemen, namun ia memiliki jalan kepada Tuhan dari Raja di atas segala raja, membungkukkan dirinya untuk mendengarkan doa yang datang dari sebuah hati yang hancur dan rendah hati. Tuhan mendengarkan setiap doa yang dipersembahkan dengan ukupan iman. Anak Tuhan yang paling lemah pun dapat menebarkan pengaruh dalam keharmonisan dengan majelis surga. That I May Know Him, halaman 270. Itulah kutipan dalam buku That I May Know Him, halaman 270. Satu doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang sedih, susah oleh seorang yang melakukan kehendak Allah lebih berharga di mata Tuhan daripada kefasihan berkhotbah. Karena Raja di atas segala raja akan membungkukkan dirinya untuk mendengarkan doa yang datang dari sebuah hati yang hancur. Dengan kerendahan hati, Tuhan mendengarkan setiap doa yang dipersembahkan dengan iman. Tuhan mengasihi setiap orang datang berdoa dari kerendahan hati, yang menyadari bahwa diri ini penuh kelemahan dan butuh pertolongan Tuhan. Tuhan berkenan pada doa seperti itu. Dalam Yakobus 4 ayat 10 berbunyi, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikan kamu." Sebagai umat percaya perlu mengetahui, orang yang berdoa dengan rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Tetapi sebaliknya, Allah menentang orang yang congkak, Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 5 ayat 6b. Karena Tuhan membenci orang sombong. Kesombongan menyebabkan Allah berpaling dari doa kita. Kesombongan berarti menutup pintu terhadap pertolongan Tuhan. Seperti yang sering dikatakan oleh seorang penulis, kesombongan tidak mendengar, kesombongan selalu merasa sudah tahu. Mari kita tanyakan dalam hati kita, apakah mungkin saudara dan saya telah mengizinkan kesombongan itu sehingga mempengaruhi kemampuan saudara dan saya untuk mendengar? Apakah mungkin saudara dan saya mendikte doa-doa saudara dan saya? Apakah mungkin saudara dan saya telah mengizinkan kesombongan itu untuk menguasai lidah saudara dan saya? Jika demikian, berdoalah agar Tuhan akan menunjukkan kepada saudara dan saya. Kalau begitu, bagaimana caranya untuk meminta pengampunan dari orang-orang yang telah saudara dan saya lukai? Dengan cara berbicara? Dengan cara hidup yang sombong? Memang hal ini sangatlah berat. Tapi jika kita mau, Tuhan mau mendengar doa kita, maka kita harus menyingkirkan kesombongan, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Yesaya 57 ayat 15 berbunyi,
Sebab demikianlah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Janji Allah bagi umat yang percaya, janji Allah bagi umat Tuhan yang rendah hati di Yesaya 57 ayat 15. Allah yang berada di surga, bersemayam di tempat maha tinggi, ia juga maha kudus. Allah yang sama memperhatikan orang yang remuk hati dan rendah hati. Allah yang sama memperhatikan orang yang remuk hati dan rendah hati. Tuhan mengunjungi mereka untuk membangkitkan dan menghidupkan semangat mereka. Di tempat yang tinggi Tuhan datang untuk menghibur mereka yang remuk hati dan rendah hati. Kabar baik bagi kita semua. Kita masih bisa memuji Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih memegang kendali dunia ini. Ia masih duduk di tahtanya. Walaupun hidup ini kelihatannya di luar kendali untuk kebanyakan kita, namun kita dapat tenang dengan aman di tangan kekal yang berjanji bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita. Ingatlah, Allah melihat semua pandemi COVID-19 ini. Allah melihat semua pandemi COVID-19 ini sebelum hal ini terjadi ke atas dunia kita. Dan tidak ada satupun yang dapat menjamak kita kecuali atas seizin Tuhan. Jika kita bergumul dengan penyakit, jika kita bergumul dengan kerugian secara keuangan atau ujian penderitaan lainnya, mari kita memuji Tuhan karena Ia masih ada di surga. Apapun yang dimaksud setan untuk kejahatan dapat diubah Tuhan menjadi kebaikan. Amin. Saat ini, biarlah kita tetap berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan memuji Tuhan atas semua yang Tuhan berikan. Atas semua yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Inilah renungan singkat dalam 100 hari berdoa. Berdoalah senantiasa dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami mau berdoa dengan penuh kerendahan hati, karena itulah keinginan-Mu. Dan biarlah masing-masing yang mendengar pada saat ini bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Ubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Penebus kami berdoa. Amin.